China have not won a match this year and crashed out of the recent Asian Cup with no goals. They're hoping to break that. General on the pitch, with my own performances, I'm really happy, and hopefully we can continue it all the way until the end. Semua berawal dari bocoran mengejutkan yang disampaikan oleh staf Kemenkumham melalui postingan akun Instagram @nurkorompotalks yang memposting foto Pascal Struijk dan dengan caption, "Sabar, nanti kalau dokumen masuk di-spill dikit." Netizen pun langsung berspekulasi, apakah ini kode bahwa proses naturalisasi sudah berjalan. Meski tak menyebut sumber resmi, unggahan ini cukup bikin publik makin penasaran. Dan ya, Pascal Struijk yang selama ini dirumorkan bakal bergabung ke timnas Indonesia, kini resmi dinaturalisasi. Media Cina yang sebelumnya sempat meramal hal ini, akhirnya harus mengakui ramalan mereka jadi kenyataan. Ya, jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga grup C, pertandingan timnas Indonesia versus Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, timnas Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari media Cina. Pasalnya, isu bergabungnya pemain berbanderol 278,11 miliar itu ke skuad Garuda makin kencang. Pertama kali kabar bakal dinaturalisasinya Pascal Struijk menyeruak seusai dibongkar oleh kanal YouTube asal Belanda, Football Premier. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, dia pemain yang luar biasa, ungkap host dalam podcast Football Premier. Dan terkini, manuver pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menyaksikan langsung laga Leeds United beberapa waktu lalu, disinyalir jadi titik temu kesepakatan Pascal Struijk dan timnas Merah Putih, di mana dalam foto yang beredar terlihat pemain vital Leeds United tersebut duduk di depan pelatih Patrick Kluivert. Hal ini semakin menguatkan jika komunikasi antar keduanya berjalan lancar. Kabar itulah yang membuat satu di antara media Cina, 163, langsung tunjukkan cara propagandanya. Dalam artikel yang mereka tayangkan Kamis 1 Mei 2025, isi artikel tersebut membahas tentang sosok Pascal Struijk yang mereka puji setinggi langit bisa jadi petaka bagi timnas Cina Aswan Branko Ivankovic. Sebagai informasi, ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari pihak ibu. Lahir di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini, kakeknya yang bernama Peter Weidemuller diketahui memiliki darah dari Surabaya. Padahal Erick Thohir sudah menyembunyikan naturalisasi Pascal Struijk. Ia memilih bungkam soal proses naturalisasi Pascal hingga akhirnya publik dibuat terkejut. Karena sebelumnya Erick Thohir memastikan belum ada rencana penambahan pemain keturunan untuk laga kontra China dan Jepang. PSSI minta fokus pada pemain-pemain yang sudah ada terlebih dahulu. PSSI kepemimpinan Erick Thohir memang sudah banyak merekrut pemain naturalisasi buat dongkrak prestasi timnas Indonesia. Datangnya Pascal Struijk sontak buat Cina ketakutan. Mereka khawatir kehadiran pemain naturalisasi itu bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui, skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Bagi Cina sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, Cina terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Untuk jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, Cina perlu finish di 4 besar. Diketahui, tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal lanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Tulis 163 dikutip Kamis 1 Mei 2025. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi, paling cepat pada Juni tahun ini. Ia akan dapat mengenakan kostum timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Cina dan Jepang. Lanjutnya, jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cina butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau play-off.
Bukan tanpa alasan, Cina dibuat panik, sebab Strike dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain di 3 posisi berbeda. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Strike jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Strike sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, ia pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. Lalu, Pascal Strike juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Ia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil, pemain berusia 25 tahun itu pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta. Terakhir, ada bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkannya. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Strike juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Sialnya lagi bagi Cina, mereka justru gagal mendapatkan pemain naturalisasi incaran mereka. Sementara Indonesia terus memperkuat barisan dengan tambahan seperti Strike, membuat timnas jadi kekuatan baru yang makin diperhitungkan. Media Cina mengungkap kabar naturalisasi tim naga yang gagal jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina benar-benar tak putus asa untuk melawan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 5 Juni mendatang. Tim naga disebut sangat berniat menaturalisasi pemain berposisi penyerang untuk menekan timnas Indonesia. Salah satu media Cina, Sohu, melaporkan bahwa tim naga membahas naturalisasi Fabio Abreu yang bermain di Beijing Kewuan. Mereka melaporkan bahwa Fabio berulang kali mempertanyakan soal naturalisasi di Cina. Namun, ternyata proses naturalisasi tersebut gagal didapat pemain berdarah Portugal tersebut. Cina berada di posisi terbawah grup C di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara dan Tengah. Tim naga diketahui telah mendorong naturalisasi lagi menjelang 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah pada bulan Juni. Sebelum pertandingan bulan Maret, Cina menambahkan pemain Brazil dan Italia, Sergino, ke timnas naga. Namun, karena alasan yang tidak masuk akal, permohonan naturalisasi Sergino juga ditolak. Sepak bola Cina sudah memiliki harapan besar terhadap pemain-pemain naturalisasi.